sekitar waktu SMA sih, zaman-zaman SMA. Terus ditambah kayak ada di mana zaman-zamannya coffee shop tuh udah kayak di mana-mana. Semuanya tuh di berbagai tempat tuh banyak banget. Dan di situ gue mulai suka, tambah suka. Gue lebih suka dine in sih, karena gue yakin di setiap tempat kopi itu experience-nya beda-beda, entah dari tempatnya, entah dari rasa kopinya, tapi mayoritas sih dari tempatnya sih. Paling sering karena gue suka buka sosmed ya, sosial media, di Instagram paling sih. Itu kadang kalau misalkan lagi, bahkan di coffee shop pun gue lagi buka Instagram pasti ada aja iklan coffee shop ini itu. Jadi di sosial media lebih banyak. Gue lebih prefer ke tempatnya sih, karena balik lagi kenyamanan buat gue yang paling penting sih di tempat kopi itu. Kalau untuk sustain ya, kalau yang kita terapin biasanya tuh karena banyak banget apa ya? Ini kan daerahnya kan Fatmawati, saya kopi itu berada di Fatmawati dan berada di Indase Fatmawati. Jadi tuh kita biasanya ngambil beberapa salah satunya yaitu promo itu untuk beberapa pegawai dan karyawan yang ada di Indase Fatmawati. Nah, jadi emang di Jakarta Selatan itu kan banyak banget kayak tempat kopi. Jadi emang kita ada ya ngambil ranahnya tuh daerah-daerah sini dulu pertama. Yang kedua ya kita harus boomingin ya lewat sosial media. Terus ada beberapa aplikasi yang untuk menjualnya itu sih. Ya. Iya, jadi segmennya marketnya kita udah ganti kayak bukan yang ke milenial ya gitu. Iya, jadi ya untuk beberapa orang yang nunggu mungkin di ITC Mall, iya nunggu ya bapak-bapaknya pada nunggu ibu-ibunya yang ada belanja di swalayan, terus habis itu yang benerin handphone. Nah, rata-rata kita ngambilnya dari situ sih. Tuh. Jadi inovasi produk aja. Betul. Ya salah satunya kalau promosi ya tentunya promo udah pasti kayak banding harga. Untuk yang penting kita bisa berjalan dulu lah dari harga yang biasanya di coffee shop lain itu agak lumayan tinggi, kita coba press gitu lebih rendah. Habis itu terus kayak buy one get one. benar, terus habis itu ada lagi Terus manfaatin ini ya, bundling. manfaatin banding sama manfaatin hari apa nih, misalnya kayak lagi hari Betul. pahlawan gitu kita Ya, manfaatin. hari-hari nasional lah Ya, kita 17 Agustus kayak gitu. itu kita post di IG kita dan beberapa sosial media yang kita pakai. Jadi emang untuk para customer yang melihat tuh bisa langsung, oh ini ternyata ada promo, dan beberapa ya flyer di depan. Jadi biar ketika orang mau datang jadi ngeliat gitu kalau kita tuh ada promo. Paling sih itu aja untuk sosial media ya. Dibalik harga itu ya. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi. Ya, kembali lagi di podcast kita Boleh Tahu. Dan episode sekarang sangatlah spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan DJ Riri. Halo, selamat pagi. Gimana urusannya podcast kita dari kedatangan DJ ya? Kita akan ngobrol lagi lebih panjang, tapi gimana kita lebih tahu lagi, ternyata DJ Riri dulunya adalah lulusan hospitality. DJ Riri juga adalah seorang CEO dan DJ Riri juga punya bisnis. Oke, kita akan bahas lagi lebih jauh di podcast kita, obrol-obrol tentang produk digital agency yang perlu kamu tahu. Podcast Boleh Tahu? Ya boleh. Oke, lampunya masih terang, jadi kita tidak akan memadamkan lampu karena ada DJ Riri. Kita akan bicara sesuatu sisi yang berbeda dari DJ Riri ini. Kita sapa dulu, Mas
Mas DJ, Mas Riri, Mas Ampun atau gimana? Mas ampun. Mas Riri ya. Ya. Mas Riri, terima kasih sudah hadir di studio podcast AMD Media. Dan sekarang kita akan coba cari tahu apa sih yang tadi saya sempat sebutin, hospitality, CEO dan juga bisnisnya. Mas Riri, boleh disampaikan dulu. Hospitality dulu itu tahun berapa, Mas? Waduh, kalau nanya tahun malu aku. 9 sekian berarti ya. Udah untung nggak 8 sekian. 9 sekian kayaknya nih awal-awal. Iya, aku memang secara akademis dulu dipersiapkan untuk hotel bisnis gitu. Oke. Jadi setelah lulus memang sempat berkarir di beberapa hotel. Hotel chain tepatnya ya, sempat di Four Seasons Regent, terus di Mandarin, kemudian di grup Accor gitu. Jadi ya lumayan berapa ya, sekitar 5 tahunan. Kemudian akhirnya bantu keluarga dan mulai iseng-iseng. Nah, saya seneng nih. Mulai terbawa arus ya. Terbawa arus kok easy cash. Masih muda lagi. Waktu itu gimana? Ada awalnya jadi DJ itu kayak gimana sih? Sebetulnya memang karena istilahnya passion di musik tuh dari kecil gitu, karena waktu sekolah di Swiss, jadi buat punya band lagi susah gitu. Jadi apa ya yang bisa secara individu dikerjakan ya mungkin nge-DJ gitu. Jadi untuk jaga kedekatannya ganti cabang olahraga dulu gitu. Dan yang pasti easy cash-nya itu ya udah. Ujung-ujungnya pasti ke situ. Nah, terus berarti berapa lama nih Mas kita memutar-mutar piringan itu? Oh, udah 20 tahun lebih. 20 tahun. Iya. Oke, kemudian bagaimana bisikan apa yang sekarang menjadikan Mas Riri agak berbelok lagi kembali ke jalan yang benar tadi? Sebetulnya sih sejak 10 tahun terakhir aku itu juga memang selalu punya side business dari si entertainment business itu. Jadi side businessnya ya memang udah ngebuka outlet. Cuman memang yang menjalankan nggak bisa aku sendiri gitu. Lebih tepatnya malahan agak terbengkalai gitu karena kita nggak bisa fokus. Bisnis apa dulu Mas? Aku pertama kali buka itu nekat sih bikin beer garden, ada food courtnya, ada klubnya, ada live musicnya gitu. Tetap ada unsur itu. Iya, gede banget gitu. Buatnya 1.800 meter dan itu berjalan 3 tahun dan ya habis itu harus gulung tikar gitu. Jadi nggak selalu mulus juga. Itu sih lebih disebabkan karena kurang kontrol. Kurang pengawasan dari yang punya ide nih kayaknya nih. Iya, karena kan setiap weekend terbang kemana gitu. Kadang-kadang dari hari Rabu udah terbang, Kamisnya pulang, Jumatnya terbang lagi, sampai hari Sabtu, Minggu baru pulang. Jadi emang gak ada waktunya gitu. Oke. Dan kemudian mencoba untuk lebih fokus itu beberapa tahun terakhir ya? 2019 kebetulan karena membuka Kopi 5 Detik. Catat kopi 5 detik. Iya, jadi ketika membuka Kopi 5 Detik, oke nih kayaknya harus di switch gitu. Jadi istilahnya entertainment ini harus jadi hobi aja lagi. Oh, gitu. Oke. Kadarnya geser nih. Iya, cuman digeser dikit aja gitu. Tetap main ya, tapi udah dikurangin gitu. Cara nguranginnya sih agak lucu gitu, dikasih harga ngusir aja nanti berkurang. Yang belum ngerti harga ngusir itu gimana? Ya semahal mungkin. Kira-kira gitu. Sampai mereka nggak betah gitu ya? Ya, jadi ya udah mulai berkurang, fokusnya bisa ke kopi. Malahan jadi kejauhan lagi ke kopinya gitu. Mulai bikin roastery, mulai belajar roasting coffee. Terus mulai buka network sama petani-petani,
Akhirnya mulai ya semua bukit-bukit yang ada kebun kopinya di absen lah satu-satu dari Jawa sampai Bali. Udah disurvei itu. Udah temenan semua. Udah temenan. Iya. Udah kontrak juga udah diijon nih jangan-jangan nih. Oh jangan dong, jangan diijon kasihan. Terlalu murah. Tapi udah ditandain ya ini kopi buat gue gitu. Iya, kita yang bagus kita nggak usah tawar lah gitu, asal bagus gitu. Temen. Yang bagus nggak usah ditawar itu kuncinya. Yang penting direct trade Mantap. gitu. Guys, tadi dicatat ya ada passion ya. Tadi kata kuncinya ada passion, ada fokus. Pakai tanda kurung easy cash juga boleh lah masuk di boleh situ lah. ya di easy cash terus. Ya baru 3 item ini. Oke. Tadi sudah disebutkan kopi 5 detik. Ya. Kenapa seorang DJ Riri memutuskan memberi solusi bagi para pecinta kopi di Indonesia? Gimana ya? Kenapa kopi gitu? Karena memang emang doyan kopi, itu aja sih intinya. Cuman ya ada beberapa tempat ngopi yang aku suka, jadi pengen juga sih buat seperti itu. Apalagi referensinya sebagian juga nggak di sini gitu, ada yang di luar juga. Pengen buat yang dan punya standar yang cukup tinggi. Mantap. Gitu. Jadi hasil hobinya ngopi, Yeah. terus berspekulasi, berevaluasi, bikin apa namanya mix sendiri kah atau? Sebetulnya karena aku itu udah punya coffee shop udah 8 tahun. Jadi sebetulnya itu salah satu produk yang memang sudah ada si kopi 5 detik. Kemudian kita membuat outlet sendiri aja karena aku ngerasa untuk tembus di order online kita butuh punya satu restoran yang memang fokus sama satu produk. Oke. Gitu. Jadi waktu kemarin itu kita 3 tahun yang lalu kita lihat data aja yang paling laku di 89 coffee shop kita yang pertama itu yang paling laku kopi 5 detik sama makanannya nasi jeruk gitu. Jadi kita buat 2 brand kopi 5 detik sama nasi jeruk tanggal tua gitu. Nasi jeruk tanggal tua. Iya, jadi setiap tanggal tua harganya turun. Oh, bukan sepanjang waktu harganya Jangan dong. rendah tapi mengenyangkan enggak ya? Kita belajar dari kebutuhan customer kita. Kalau tanggal tua dompetnya kurus gitu. Jadi Mulai tanggal 20 kan? nah betul. udah Tanggal 25 kita stop. 5 hari aja. 20 sampai 25 ya, crucial time. Oke, 3 tahun ini berarti 3 tahun tadi itu pas mulai pandemi ya? Oh belum. Oh sorry. 2019. Kita masih ya? ngerasain 2019 Kenceng-kencengnya. Iya naik-naiknya tuh gitu. Berarti masuk itu si pandemi drop juga dong. Pastinya gitu, dan juga kita sudah sewa 2 tempat yang belum jadi gitu. Waktu awal-awal pandemi kita ini kayaknya kita harus pelanin nih. Pas setengah-tengah kayaknya panjang nih, ya udah buruan deh buka online dulu gitu. Jadi emang pandemi itu beneran tes buat kita gitu untuk survive. Dan memang jadinya kita punya strategi khusus ya menghadapi masa-masa pandemi itu harus bisnisnya kayak gimana. Strategi panik. Strategi panik. Tapi ada solusinya dong. Iya harus Ya ada. kan? Sampai sekarang Karena panik. kadang kalau panik lemari gede pun keangkat istilahnya. Dan kalau bukan Agui berarti bukan tukang sulap. Saya bisa sulap. Kopi 5 detiknya udah ada di sini. Ijem? Ijem mana Ijem? Ijemnya nggak kelihatan. Tuh, kok Ijemnya begini? Thank you ya. Nah, guys, ini kopi 5 detiknya. Ini yang rasa apa nih, Ini Mas Riri? Ini yang yang sebetulnya original tapi lebih sedikit lebih keras, lebih bold lah istilahnya. Nah, kalau kayak saya nih, Iya.
tidak pengen cari kopi yang tidak terlalu strong gitu, ada juga di kopi 5 detik. Ini harusnya ini. Oke. Jadi sebetulnya kalau yang tidak terlalu strong, memang kopinya dikurangin aja. Oh, Gitu. Jadi yang normal, yang original. Kalau ini yang Cobra 5 detik tuh memang lebih kopinya lebih bold gitu. Tapi kita di kopi 5 detik memang hanya memakai biji kopi Arabica. Gitu. Jadi nggak enggak. Ya. nggak dapat bitter robustanya gitu, karena Nah itu. itu kan memang pilihan aja sih gitu, selera. Tapi secara kafein jauh lebih rendah, nggak buat deg-degan. Karena memang Arabica itu kadar kafeinnya setengahnya robusta. Jadi yang dibilang suka sakit perut itu semoga tidak. Cenderung lebih aman lah ya. Tadi nggak ada bitter, Lebih aman. nggak terlalu asam. Beneran loh. Iya. Cocok berarti buat gue. Coba diminum. Ini guys, Cobra itu ternyata Kolombia Brazil. Betul. Ya. Argentina ada? Argentina nggak produce kopi. Bikin Ukraina mas. Rame sekarang. Gambarnya rudal. Enak guys. Lu mah ketahuan sponsor banget, enak guys. Emang nggak terlalu asam, nggak terlalu pahit. Jadi buat nemenin sambil kerja oke lah ya. Edisi panasnya ada? Ada. Ada. Semua flavor atau ada satu flavor khusus yang nggak disediain dingin atau nggak disediain panas bisa? Gitu? Enggak sih, semua bisa kita buat panas atau dingin. Oke. Ya mau ya. Nah kita dari tadi udah nyambung aja, belum saya kenalin ini. Mas, nama lengkapnya Domingos Adi Prasetya. Kita panggilnya Mas Dai. Beliau adalah Mobile Operational Manager di MD Media. Dan sekarang kita coba sambungkan bagaimana hospitality F&B ini dengan strategi digital di era-era sekarang, apalagi nyambung tadi masalah pandemi. Kita balik lagi ya, 5 detik. Nah guys, barusan kita sempat lihat ya sekilas tentang kopi 5 detik. Videonya kalau kurang jelas di rewind aja, balik lagi. Jadi bisa lebih tahu tentang kopi 5 detik. Mas DJ Riri, promosinya dulu gimana nih? Awal-awal yang kopi 5 detik ini. Awal-awal promosinya karena kita membuat outlet di Panglima Polim ya, gitu. Dan juga bareng sama teman-teman yang punya banyak teman juga gitu. Jadi kita sama-sama semangat banget untuk mempromosikan gitu secara digital lewat teman-teman di Instagram, di support gitu. Jadi justru yang organik itu yang paling membuat profile visit kita jadi lebih tinggi waktu itu gitu. Oke. Berarti ada digital memang sudah dari awal ya, kita sudah main di situ ya. Iya. Ada spesifiknya nggak di digitalnya seperti Sebetulnya waktu kopi 5 detik memang kita sangat organik gitu karena ada outletnya. Jadi dari outletnya pun kita memang sudah mendesain supaya bisa banyak spot untuk foto. Jadi kita juga nggak begitu istilahnya fokus sama digital promotionnya. Tapi ketika kita membuat nasi jeruk tanggal tua, itu justru malahan itu full kita plan untuk digital karena nggak ada outletnya. Gitu. Jadi si nasi jeruk tanggal tua itu tahun 2019 belum zamannya virtual kitchen gitu, belum zamannya atau ghost kitchen gitu. Nah, jadi waktu itu idenya aku itu memang aku mau buat restoran di dalam restoran gitu. Jadi outletnya kopi 5 detik, outletnya 89 Kemang, tapi kita punya nasi jeruk tanggal tua. Dan ke mana waktu itu kita apply ke Gojek
kita bilangnya kita ada restoran baru gitu. Masih ditanya waktu itu fotonya mana gitu. Kita bikin aja foto seakan-akan ada grand opening, ada outletnya. Oke. Padahal nggak ada outletnya. Jadi total kita memang siapin social media plan, kita pakai food blogger, tapi kita kirim semua karena kita nggak mau mereka tahu nggak ada outletnya gitu. Jadi seakan-akan yaudah deh kita kirim aja, kita kirimin. Kemudian kita siapkan jargonnya, dompet kurus makan terus gitu. Terus habis itu value propositionnya dan lain-lain. Kemudian kita coba membuat experience dari si beseknya. Kita cari besek yang mungil. Kemudian kita Packagingnya ya. packaging yang kita bikin lucu banget gitu supaya mereka sampai di rumah mereka buka story dan lain-lain. Dan kebetulan itu berjalan gitu. Kalau itu memang kita siapin digitalnya gitu. Oke. Kita ads juga dan full force lah gitu. Sedap. Jadi cocok di tanggal 20 sampai tanggal 25 dompet kurus Makan terus. makan terus. Dompet tebal lupa daratan. Oke, Mas Dai. Siap. Kita lihat udah canggih ya. Iya. Di promosinya kayak Udah apa? sangat luar biasa. Udah luar biasa. Ada yang perlu kita kasih tambahan gak sih buat Iya. nasi? Sorry Mas, nasi jeruk. Nasi jeruk ya. Tanggal tua apa? Iya, tanggal tua. Nasi jeruk tanggal tua. Oke. Tanggal tua jangan lihat gue. Kasih masukan Mas Dai. Siap. Jadi ini sebenarnya sangat menarik gitu ya. Kalau saya lihat dengan fenomena menjamurnya outlet-outlet kopi di Jakarta gitu ya, di mana kalau kita lihat kopi 5 detik ini bisa punya value proposition sendiri dan dengan metode-metode promosi juga yang sudah dilakukan lewat sosial media menggunakan influencer dan lain-lain. Dan sebenarnya itu kita bisa lagi ingin menjangkau lebih luas lagi, itu bisa yang menggunakan channel yang lebih personal gitu ya. Saat ini kan memang orang banyak melihat ke arah campaign itu lebih banyak di sosial media, tapi kalau secara data sebenarnya yang lebih personal itu bisa juga lewat messaging, let's say lewat SMS atau WhatsApp gitu ya. Yang itu kan ya sama-sama tahu lah, kita kalau bangun pagi yang kita lihat pertama kali pasti handphone, cek WA atau messaging lainnya gitu. Jadi mungkin seperti itu Kang yang kita bisa coba extend lagi sebenarnya supaya kopi 5 detik ini semakin dikenal dan positioningnya bisa jadi market leader harapannya ke depan gitu. Berarti yang mau kita coba tambahkan itu di Messaging. messaging service. Mungkin kalau yang platform-platform tadi Mas Ridi udah jalan kan, IG dan lain-lain itu kan sudah punya platform sendiri. Cuman gimana caranya kita mau coba masuk lewat messaging service yang sudah daily rutin kita pakai. Gitu kan. Kita nyebutnya apa sih? WA apa produknya? WhatsApp business. WhatsApp business. WhatsApp business gitu ya. API. Oke. Technically seperti apa? Sebenarnya kalau brand itu pengen punya gitu ya layanan WhatsApp itu mudah sih ya, tapi dibilang yang penting apalagi kalau saya lihat di Kopi 5 Detik ini sudah sangat digital friendly gitu, dari sisi campaign harusnya sih bukan hal yang sulit gitu ya. Mungkin untuk bisa ini pertama memang karena kita sama-sama tahu gitu WhatsApp ini sekarang sudah jadi Facebook, perusahaan di bawah Facebook yang sekarang nama jadi Meta gitu. Jadi memang harus punya dulu yang namanya Facebook Business Messenger. Jadi itu nanti kita bisa registrasi dulu, diverifikasi, selanjutnya nanti onboarding baru wabahnya, registrasi nomornya sampai punya green tick display name. Jadi kalau nanti orang terima pesan itu keluar itu Kopi 5 Detik gitu di Centang hijau itu ya. Dan itu kalau itu sudah ada semua sih nggak lama lah untuk bisa punya gitu, paling seminggu 2 minggu. Tapi kalau persyaratan tadi belum ada, ya ini kita bisa bantu paling lama itu 1 bulan sudah ready gitu. Oke. Benefit buat si Kopi 5 Detik buat Mas Riri ini nanti seperti apa sih pada saat misalnya kita buka WA itu langsung nongol? Seperti apa teknisnya? Oke. Kalau kita bicara data gitu, statistik Indonesia itu nomor 3 terbesar pengguna Facebooknya di dunia gitu, almost 84 juta gitu ya. Jadi
kan bisa dibayangkan kita punya market yang besar gitu ya, yang bisa kita utilize untuk kita lebih memperkenalkan promo tadi aja. Kayak tadi saya tahunya cuma kopi 5 detik gitu kan, ternyata di dalamnya ada menu, ada bisnis lain juga, tadi ada roasting dan lain. Jadi kan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk lebih orang mengenal, lebih tahu lagi apa sih yang ada di kopi 5 detik, tidak hanya sekedar kopi gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi media promosi juga gitu ya, salah satu opsi media promosi yang efektif karena bisa langsung sampai ke gadget masing-masing penggunanya gitu. Mas Riri, kalau ada pertanyaan disela aja langsung. Mahal gak? Nah, kalau udah harga, Kalau dibilang mahal kan kita balik nanti kita lihat hitung value-nya. Tapi karena ini harga itu kita bisa kita diskusikan lah lagi lah gitu ya. So far sih ini masih sangat apa ya, cukup terjangkau lah untuk bahasa pendeknya Mas Riri, bisa dinego. bisa dinego, betul. Diplomatis Aman lah. sekali Bapak ini. Itu kayak apa ya? Menarik banget sih ini karena itu juga menggunakan profiling yang sama dari datanya Facebook. Betul. Ya, atau kita bisa customize. Kalau untuk Facebook ini memang atau WhatsApp sangat menjaga privacy gitu ya. Jadi sebelum kita bisa broadcast si message-nya lebih masif besar gitu, dia memang ada tiring, ada progres untuk ngirimnya gitu. Ada selama rentang waktu tertentu, misalnya di minggu pertama, di hari pertama hanya bisa 1.000 terus gitu. Nanti kalau ternyata setelah itu tidak ada report dan lain-lainnya, udah bisa unlimited dalam rentang nggak sampai 1 bulan tuh. Wah, udah bisa jalan langsung. Kalau punya database 1 juta, udah 1 juta dikirim per hari. Oh, tapi itu database-nya database kita. Ya, karena kan kita yang sudah ada engagement, kan tadi saya sampaikan memang harus yang sudah ada engagement dengan ini. Karena jangan sampai nanti tidak kenal atau siapapun dikirimin, di-report kan jadi kurang baik gitu dari sisi untuk brandnya. Jadi memang harus yang sudah lingkungannya si Jadi sebenarnya supaya bisa lagi lebih engage, bisa di leverage lagi, bisa di secara di manage si kliennya biar tidak kemana-mana, tidak ngelirik ke brand yang lain gitu. Tapi berarti satu sisi Mas Riri ini menunjukkan bahwa memang proses dari si WhatsApp, si Facebook, si Meta ini ternyata tidak asal gitu ya. Dia melakukan pekerjaan buat WhatsApp bisnis ini khusus untuk ya yang sudah engage, yang benar-benar legal gitu ya. Iya kan pasti saya yakin kalau di Kopi Detik 5 Detik sudah punya campaign, dia sudah punya profiling pelanggan cukup baik saya. At least satu sisi kan gini, gue dapat WA nih dari Kopi 5 Detik centang hijau. Berarti kan makin mendukung kalau ini kopi oke gitu kan, dari segi bisnis dan lain-lain. Jadi bisa nanti centang hijaunya Kopi 5 Detik sama Nasi jeruk tanggal tua. Masalah nego daftarnya tanggal 20 sampai 25 aja ke dia nanti. Siap. Kami sih senang sekali gitu ya kalau memang nanti dari bisa kerjasama gitu sama Kopi 5 Detik. Wah, happy banget nih. Kalau kita sih emang udah selalu pakai bisnis suite-nya Facebook atau Metaverse. So, emang udah selalu regularly kita campaign gitu. Karena di samping itu kan di SMS pun kita bisa menargetkan gitu ya based on location. Ya, geotagging gitu. Iya, jadi misalnya lagi mau ada event di lokasi sekitaran Panglima Polim atau di Tebet, orang yang sekitar lewat situ kita bisa blast SMS. Jadi bisa juga maksudnya capture new market itu bisa sekali. Oke. Kalau begini. Kalau saya lagi nongkrong di kopi sebelah ya, terus saya bisa nggak jadi target buat Kopi 5 Detik? Bisa sekali. Bukan dari saya idenya ya Mas Riri.
masukan dari Bisa kita tembakin lagi pada ngumpul-ngumpul di saya. sini. Ngumpul di yang sebelah. Tinggal geser. Masih itu aja kopinya. Oke. Mas Riri, mudah-mudahan ada masukan ya. Iya, Ini pasti. obrolan kita Berguna ya. Kita banget. sharing lah masalah digital ini ternyata memang boundariesnya ya nggak ada gitu kan. No boundaries. Cuman ya ternyata untuk menjalankan segala sesuatu yang kita inginkan dalam produk digital itu ada batasan dari si pemilik platform, which is tadi kita Facebook ada harus begini, harus begitu. Kalaupun itu jadi satu sisi kasarnya kesulitan buat kita, tapi itu menjaga produknya supaya bisa lebih oke. Kalau tadi Mas Riri bilang kalau mahal, apa tadi? Kalau bagus nggak akan ditawar, apa sih? Barang bagus udah sikat, gitu kan? Artinya kan nggak asal beli, pasti modal Mas Riri ini kan pasti barang oke diambil. Ada tambahan info lagi mungkin dari Ya, Mas? kalau sebenarnya fokus dari kita itu di MD Media khususnya produk untuk yang bisa dinikmati atau digunakan oleh para klien atau brand itu kita punya beberapa portfolio nih Kang. Pertama kita punya portfolio dari messaging services tadi yang saya sudah sampaikan di depan, ada SMS, ada WhatsApp. Samping itu juga kita punya media placement baik yang konvensional maupun yang DOH gitu ya. Demikian juga kita punya big data analytic. Sebenarnya kalau nanti kopi 5 detik makin besar itu kita bisa semakin menargetkan spesifik orang-orang atau buat campaign itu juga bisa ke sana. Dan yang terakhir itu kita juga punya ada sebenarnya pengelolaan sosial media di MD Media. Jadi sebenarnya kalau dilihat kami sudah cukup lengkap gitu ya sebagai kita sebut saja agensi digital di Indonesia gitu. Demikian Kang. Oke. Jadi Mas Riri yang mau disampaikan sama Mas Dai itu adalah dari Kolombia menuju ke Brazil. Teruslah mencoba, semoga berhasil. Boleh. Mantap. Tepuk tangan emang gue pikir merpati apa? Ada yang lain selain nasi jeruk? Apa ya? Nasi markisa tanggal muda. Kita sih lagi baru bikin bakmi 5 detik. Nah. Tapi itu produknya di dalam coffee shop. Karena Ini pertama kali di podcast ini orang belum ada yang tahu nih ya. udah tahu. Udah tahu ya. Udah makan semua. Waduh. Bakmi 5 detik. Nah, itu kan jadinya kayak saya aja berarti kan sebenarnya target market nih ya. Iya. Tapi nggak tahu nih, mungkin ya kita bisa kolaborasi lah supaya yang saya ini bisa kesasar target untuk ads-nya juga gitu. Soalnya emang ya kita ngelihat kopi ini udah mulai saturated lah. Banyak banget gitu yang membuat kopi. Tapi kebetulan kita lumayan kuat di food juga karena kita emang berangkat dari F&B. Jadi kita selalu meng-create produk-produk baru. Salah satunya bikin bakmi 5 detik ini. Jadi kita mau message-nya adalah tempat ngopi kita itu bukan cuma tempat ngopi, sebetulnya bisa lunch, dinner sama breakfast juga gitu. Jadi memang kita ada ada makanan beratnya juga gitu. Nah, jadi sekarang juga di outlet pun kita mulai banyak image makanan supaya bentuknya lebih kayak restoran gitu. Oke, ini udah mau habis. Jadi kita break dulu ya. Tapi kita akan balik lagi. Tetap ya di podcast kita boleh tahu. Balik lagi di podcast kita, podcast boleh tahu. Yang bilang nggak boleh, bilang sama Ana. Udah beneran asli habis. Sampai mana tadi kita? Oh iya, Mas Dai tolong di-remind lagi. Kita MD Media nih punya apa aja nih digitalnya. Buat teman-teman juga selain Mas Riri yang mungkin mau mulai berbisnis, mulai melangkah-langkah gitu kan. Ya. Monggo. Ya, kita mungkin untuk teman-teman di luar supaya lebih tahu bahwa MD Media itu saat ini
memiliki banyak portfolio yang bisa untuk menunjang promosi maupun memperkenalkan produk gitu ya ke market gitu ya. Salah satunya ada portfolio kami yang namanya messaging services, di mana itu isinya ada SMS dan WhatsApp yang bisa digunakan untuk mengirimkan pesan ke pelanggan secara direct atau personal di handsetnya masing-masing. Yang kedua selanjutnya kita juga punya yang namanya placement, media placement gitu ya, yang bisa baik secara digital maupun konvensional. Ada DOH, digital out of home, ada juga social media management, dan yang tidak kalah pentingnya yang terbaru ini adalah namanya big data analytic. Yang ini dimana semua orang bicara tentang data, dan ini kita bisa berkolaborasi di sini untuk melakukan penetrasi market berdasarkan data analitik tersebut. Dan di samping itu juga kita juga bisa mengelola event-event, baik itu event yang above the line maupun below the line, secara digital maupun secara offline, demikian Kang. Terima kasih. Mas Riri, jadi kita itu bisa memonetize orang-orang yang pakai handphone, data di Android, data di nomor handphone, kita bisa monetize sebetulnya orang-orang yang suka datang ke tempat ngopi, orang-orang yang browsing soal kopi, orang-orang yang belanjanya kopi, itu kita bisa monetize. Dan data-data ini yang kita sebut big data itu bisa kita treatment, kita bisa hajar gitu kan. Pada saat kita lagi mau gencarin promo dari 5 detik, data itu bisa kita pakai. Contohnya mungkin seperti itu ya Mas Daya. Ya, jangan lupa daftarnya tanggal tua. biar gratis 20 sampai 25. Terima kasih Mas Dai. Teman-teman, info lebih lanjut di www.mdmedia.co.id. Dan saya refresh buat teman-teman yang skip tadi. Ini ada DJ Riri. Ya. DJ Riri ini jadi satu pelajaran pentingnya adalah passion. Kata kuncinya adalah passion. Jadi kalau passion itu memang tidak akan pernah pergi gitu ya dari kita gitu. Mas Riri koreksi kalau salah. Jadi passionnya Mas Riri ini di hospitality sesuai dengan lulusannya dulu. Jadi ternyata beliau itu sudah jatuh bangun, kan bikin resto Prancis Mas ya, resto bar, wah segala macam. Sampai sekarang beliau lagi fokus buat bikin kopi 5 detik. Belum saya tanya, kenapa 5 detik? 5 detik habis. Enggak ya, tadi enggak ya. Berarti saya masih Kelamaan. kurang ini. Sebetulnya mengharapkan 5 detik habis jadi beli lagi gitu ya. Keren. Ada kopi 5 detik, Mas Riri ini punya ada nasi jeruk tanggal tua. Jadi tanggal 20 sampai tanggal 25 ya, dicek aja nanti harganya dia lagi turun, tanggal 26 balik lagi normal. Ada bakmi 5 detik? Bakmi 5 detik. Kemudian Karma takes over coffee roastery. Alright. Gitu. Jadi kalau Karma takes over kita bedain namanya supaya bisa menjual ke retail, ke home brewer gitu. Jadi kita jualannya fokusnya tuh B2B-nya memang ke coffee shop lain, sama ke coffee shop kita sendiri pasti ya. Kemudian yang B2C-nya di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain gitu. Oke, jadi ternyata hubungan dengan produsen lainnya, produsen ya saya nyebutnya, atau toko kopi lain juga. Toko kopi lain juga ada. Oke, Ya. jadi memang sinergi, nggak saling saling hajar kanan Ya, kiri. kalau pakai kopi 5 detik kan gak enak mereka. Oke, jadi pakai Brand lain gitu. paling nanti dipakai ini kopi yang dipakai sama Mas di Riri. Yang 5 detik harus habis. Mas, ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin passionnya sama gitu kan? Terus tadi kita bicara digital juga. Apa ya kalau bisnis gimana deh ke depannya? Kalau pesannya sih ya selama pandemi ya sabar-sabar aja. Nah, jangan emosi sama gitu ya. sama kayak kita harus sabar. Sabar aja dan Yang pasti paling tetap penting itu, gitu. tetap ini ya, tetap Iya, dan juga kalau bisa memang ya be realistic aja gitu sama keadaannya. Kayak misalnya kita mau mulai digital ads lagi, mulai activity itu
juga kita nunggu sampai pemerintah bilang oke nih it's a go gitu. Kayaknya sekarang it's a go tapi bulan puasa dulu, mungkin kita masih ngerem dikit. Oke. Setelah Lebaran mungkin kita udah Langsung lari. langsung Gitu ya. lari. Harus semangatnya harus seperti dulu waktu sebelum pandemi. Mundur 0 langkah untuk Iya. lari 100 langkah. Betul. Kayak gitu ya. Ya. Oke, ada pesan sponsor lagi, Mbak Sari? Aman? Oke. Jadi teman-teman, kita sudah banyak banget ini dapat inspirasi soal digital media yang selalu kita gembar-gemborkan. Ini semua untuk memudahkan, ya. Sekali lagi teman-teman, ini untuk memudahkan, nggak bikin ribet kok. Teman-teman punya passion apa itu bisa kita mudahkan dan kita bisa bantu. Sepenuhnya kita bisa bantu. Jadi dengan passion yang kuat, quote-nya Mas Riri, dan nanti kita bantu digitalnya, itu semua insya Allah pasti jalan. Yang pasti tetap semangat, be realistik, dan jalan terus. Betul? Betul. Tepuk tangan atuh. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman, Mas Dai, Mas Riri? Gak ada. Nggak ada, cukup ya? Iya. Baik. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Kalau Thank ada you. episode 2, Mas Riri boleh ya? Boleh. Mungkin nanti kalau sudah ada nasi apa lagi gitu, info ke kita akan share buat teman-teman. Iya, Oke Mas makasih. Riri. Thank you Terima ya. kasih ya Mas Dai, terima Thank kasih. you. Sama-sama kan. Oke guys, ini episode kita yang sangat spesial. Terima kasih sekali lagi Mas Riri, terima kasih Mas Dai, terima kasih buat teman-teman semua. Dan episode berikutnya kita juga punya obrolan-obrolan digital yang lebih oke lagi. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast boleh tahu? Ya boleh.